Ya, kembali lagi bersama saya di pengenalan teknologi informasi. Ya, tanpa basa-basi kita akan memulai. Ya, kita kali ini akan membahas tentang teknologi dan industri game. Ya, langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu. Eh, Nama saya Wahyu Andrianto dengan NIM 56 2021 013 dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi D3 Teknik Informatika dari Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, membahas tentang teknologi dan industri game. Secara singkat perkembangan game online. Bagaimana secara game online hingga menghasilkan beragam game online yang ada saat ini? Perjalanan game online beriringan dengan perkembangan teknologi. Bagaimanapun, permainan game online juga merupakan produk dari perkembangan teknologi. Untuk kamu yang penasaran, mari kita usut secara permainan online bersama-sama. Perkembangan game online. Pada tahun 1950-an, Tennis for Two dianggap sebagai game bergenerasi pertama di dunia. Sejarah game online dimulai pada munculnya game pertama di tahun 1950-an. Selang beberapa tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di belahan bumi yang lain, beberapa universitas di Inggris dan Amerika sedang berkutat dengan konsep game. Universitas Manchester dan Universitas Cambridge di Inggris berusaha membuat program video game hiburan. Di Amerika, Universitas Pennsylvania dan juga Universitas Princeton juga berusaha menemukan program video hiburan. Pada tahun 1960-an, game Space War lahir. Pada tahun 1960-an, tak lama setelah itu muncullah game-game serupa dikembangkan oleh ahli-ahli lainnya. Game mainframe mulai hadir pada tahun 1960-an. Game yang paling populer pada saat itu adalah Space War. Space War adalah game yang terinspirasi dari sebuah kisah fiksi E.E. Smith yang menceritakan kehebohan pertarungan pesawat luar angkasa. Pada tahun 1970-an, game arcade mulai menjangkiti masyarakat dunia. Game arcade masih ada hingga sekarang dan kamu masih bisa menemuinya di time zone. Tahukah kamu bahwa game arcade ini sudah ada sejak tahun 1970-an? Tentu saja, game arcade sudah bisa kamu mainkan di mall dengan game pada tahun 1970-an itu berbeda jauh dengan sekarang. Teknologi yang ada pada masa itu dan masa sekarang sangat jauh berbeda. Pemain menggunakan controller untuk memainkan game tersebut. Sebelum memainkan game, pemain perlu memasukkan koin. Pada tahun 1980-an, game mengalami penurunan di Eropa dan Amerika tetapi bangkit di Asia. Masa kemasan game digital sempat mengalami penurunan pada pertengahan era 1980-an. Meski permintaan tinggi, perusahaan game arcade pada tahun 1983 mengalami masalah produksi. Produsen game di era 1980-an menjadi masa paling buruk dalam sejarah. Perkembangan game digital. Industri game di Amerika hampir lumpuh total. Di Eropa pun jauh berbeda. Kondisi yang berbanding terbalik hadir di Asia. Jika game arcade muncul lebih dulu Eropa dan Amerika, Asia baru saja menikmati game ini pada tahun 80-an. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, saingan game online terbaik makin ketat. Untuk anak kelahiran 90-an, periode ini adalah masa di mana bermain warnet menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin ada beberapa pro yang masih
dunia dengan game online terbaik di masa ini seperti Gunbound dan Ragnarok online yang sampai sekarang masih eksis. Game MMO atau Massive Multiplayer Online Game, di mana ribuan pemain bisa bermain di satu game yang sama, mulai populer di periode ini. Kemudian yang terakhir tahun 2010 sampai sekarang, game online terus berkembang dan melekat dalam masyarakat. Pada tahun 2010-an, dunia game sudah lebih canggih. Perkembangan game didukung dengan perkembangan teknologi lainnya, seperti sistem yang lebih canggih dan teknologi internet yang semakin luas menjangkau daerah-daerah terpencil. Game konsol seperti Nintendo dan PlayStation masih ada hingga sekarang. Namun harganya yang cukup mahal tidak bisa mencakup seluruh kalangan. Game PC menjadi populer pada awal tahun 2010-an adalah Dota dan CS:GO. Merupakan game PC yang banyak sekali pemainnya, termasuk di Indonesia. Game ini menyajikan kualitas permainan yang tidak hanya seru, tapi juga sangat kompetitif. Ya, selanjutnya, dampak positif dan negatif mengenai teknologi dan perkembangan game online. Dampak positifnya, game online ini bagus untuk perkembangan teknologi generasi muda. Walaupun hanya virtual, tapi anak bisa banyak mendapatkan hal yang baru, seperti mendapatkan teman baru, bisa berinteraksi dengan banyak orang yang menggunakan teknologi internet, bisa menumbuhkan sikap kreativitas dan inisiatif pada anak, bisa mengatur emosi dan perasaannya, dan game online juga bisa sebagai alat menghibur orang yang sedang bosan atau stres. Pengaruh game online ini juga bisa disebabkan pada anak yang sering tawuran. Banyak anak yang sudah tidak lagi melakukan tawuran dan lebih baik diam di rumah atau pergi ke warung internet untuk bermain game. Apalagi di zaman ini banyak sekumpulan orang yang membuat tim atau anggota game online yang bisa dijadikan pekerjaan, seperti Mobile Legends, Dota, PUBG, Free Fire, yang menghasilkan uang dari berbagai ajang turnamen dalam negeri atau luar negeri yang mereka ikuti, dan juga banyak orang yang dari pelosok yang datang ke kota untuk mengikuti ajang turnamen game online. Kemudian dampak negatifnya. Dampak negatif pada game online sering terjadi pada anak-anak ataupun remaja, sehingga tidak sedikit anak atau remaja yang berubah menjadi pecandu game online sehingga lupa pada jati diri mereka yang sesungguhnya. Waktu yang semestinya untuk bermain dengan teman sebayanya dan belajar ini setelah terbuang waktunya untuk duduk bermain game online, sehingga anak tertinggal materi pelajarannya dan anak itu pasti sulit bersosialisasi dengan orang lain. Tentu saja banyak alasan yang mencari beberapa mengapa remaja mau berlama-lama duduk di depan komputer, lebih menyukai menjalani kehidupan di dalam dunia maya mereka daripada di dunia nyatanya sendiri. Ketergantungan pada anak yang bermain game online memicu untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti pemarah, pembohong, pemalu, pemalas, dan lainnya. Bahkan banyak anak yang menyontohkan tindakan kriminal di game ke dunia nyata seperti game GTA 3. Anak-anak atau remaja melakukan tindakan kriminal seperti bermain senjata asli, membunuh orang yang ditunjukkan pada game tersebut. Bermain game online terlalu lama-lama berdampak tidak baik pada kesehatan dan juga menimbulkan kematian. Selanjutnya, perkembangan industri game dunia serta potensinya bagi ekonomi negara. Apakah itu e-sport? Ya, e-sport merupakan kepanikan dari elektronik sport, salah satu atau suatu olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama yang dimainkan oleh para pemain profesional. Berikut beberapa game terkenal yang seringkali diadakan turnamen e-sportnya, mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, Dota 2, Valorant, dan sebagainya. Ya, perkembangan industri game di Indonesia. Ya, pada tahun 2018 lalu, sebuah perusahaan penyedia data analitik industri game dan e-sport, Newzoo, mengungkapkan bahwa perkembangan industri game di Indonesia tumbuh sekitar 40%.
Terduga dari data tersebut, Direktur of Sinek Metro Data Indonesia, Ronaldi Suhendra, mengatakan bahwa total transaksi industri gaming berhasil mencapai 15 triliun rupiah. Berikut adalah grafik yang ada di Indonesia perkembangan gamenya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.